Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Alhamdulillah hari ini bertambah lagi ya usiaku 1 tahun. Nah ini aku dikirimin kado dari teman aku. Masya Allah, tabarakallah. Cus ya, langsung aja kita unboxing. Ini ada 2 paket, yang box besar dan box kecil. Langsung aja ini aku mau unboxing dulu box yang paling gede. Teman-teman ingat nggak air fryer oven viral dari Oxon? Nah sekarang sudah ada perkembangan lagi. Sekarang sudah ada yang versi digitalnya ya teman-teman. Ini dia oven terbaru dari Oxon, tipe OX276D Retro Mini Oven dan Air Fryer Minion Series. Buat teman-teman yang masih bingung mau beli oven atau air fryer di produk Oxon ini, semuanya sudah jadi satu fungsi ya. Jadi ini tuh multifungsi banget. Bisa jadi oven dan bisa air fryer juga. Worth it banget buat kalian punya di rumah. Terus ini warnanya netral, bentuknya juga retro, minimalis, cantik, sudah digital dan tidak makan banyak tempat. Walaupun bentuknya mungil, tapi ini kapasitasnya besar ya, 16 liter. Setiap pembelian produk sudah dilengkapi dengan buku petunjuk manual, kartu garansi dan kartu ucapan terima kasih. Garansinya 2 tahun ya teman-teman. Packagingnya juga juara, double box, double bubble wrap, jadi udah pasti aman. Dapat 5 aksesoris produk, ada baki kue, keranjang penggorengan, ada baki pemanggang, terus dapat pegangan baki juga, dan yang terakhir ada roti seri set. Ini untuk fungsi air fryer dan fungsi grill. Retro mini oven Oxon ini selain berfungsi sebagai air fryer dan oven, bisa juga ya sebagai toaster, grill dan food hydrator. Jadi ini tuh sudah 5 in 1 multifungsi banget. Untuk displaynya sudah LED, sudah digital, fitur dan fungsinya jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di air fryer dan oven lainnya. Ada 18 pilihan menu masakan yang teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian untuk suhu dan waktunya juga mudah untuk diatur ya, karena sudah versi digital. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman di rumah. Handle ovennya juga anti panas, bisa sampai suhu maksimal 230 derajat. Pokoknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman pengen masak apa. Pokoknya semua produk Oxon worth it banget buat kita punya di rumah, karena brand Oxon ini dia sudah berdiri ya 23 tahun dan sudah menjadi brand terkemuka di industri peralatan dapur dan peralatan rumah tangga. Kebetulan banget di bulan Desember ini Oxon lagi ada penawaran spesial A Feast of Joy. Jadi banyak potongan harga sampai free gift kalau teman-teman check out produknya di bulan ini. Kalau teman-teman pengen dapat diskon yang lebih banyak lagi, kalian bisa download Oxon Premium Apps di Play Store atau App Store. Belanjanya lewat aplikasi ya, dan biar makin banyak diskonnya, teman-teman tinggal masukin aja kode referral aku, dapat diskon 10% plus 7%. Kode referralnya jangan lupa dipakai ya teman-teman, biar makin banyak dapat diskonnya. Dan ini langsung aja aku mau bikin birthday cake. Jadi di ulang tahun aku kali ini aku nggak beli kue ya, aku mau bikin aja, mau bikin brownies yang simple. Dan ini semua bahan-bahannya udah aku siapkan. Tadinya aku nggak ada rencana ya pengen beli atau bikin kue, karena kakak Caca ada alergi sama susu dan coklat. Tapi ya tetap aku pengen ada sesuatu yang manis ya di hari ulang tahun ini. Ya udah aku bikin aja sedikit nggak apa-apa. Yang penting aku bisa makan ya sesuatu yang manis, tapi tetap nanti makannya diam-diam tanpa ketahuan kakak Caca. Kebetulan pas aku bikin kue ini kakak Caca lagi tidur siang, jadi insya Allah aman ya. Nah ini aku pakai tepung instan aja, tinggal ditambahin air, minyak goreng dan 1 butir telur. Nanti tinggal diaduk rata. Nanti aku pakai aluminium foil yang udah ada tutupnya, jadi kalau masih ada sisa tinggal simpan di kulkas. Spesial di vlog kali ini aku juga bakal menjawab semua pertanyaan teman-teman di rumah yang sudah kita kumpulkan ya dari vlog sebelumnya. Jadi ikutin terus videonya sampai akhir. Oke, ini untuk adonan browniesnya udah jadi, udah cakep banget. Langsung aja kita masukkan ya ke dalam tempatnya. Nah ini aku pakai aluminium foil supaya pas makan lebih gampang ya, lebih praktis gitu, tinggal ngambil aja per cup. Di ulang tahun kali ini aku juga nggak ada acara tiup lilin ya. Pokoknya ini tuh cuma jadi satu hari yang spesial aja, paling bahagia bagi aku. Jadi hari dimana aku jauh lebih bersyukur, masih sehat, masih diberikan umur yang panjang, masih dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang sayang sama aku. Nanti kita unboxing bareng ya box kado yang satunya lagi. Nah ini untuk adonan browniesnya udah aku bagi rata. Alhamdulillah dapat 4 cup. Supaya lebih cakep lagi ya penampilannya, aku tambahin meses seres, terus ada potongan coklat juga. Dan ini tinggal kita panggang aja di
di Retro Mini Oven Oxon selama 30 menit dengan suhu 185 derajat. Ini aku panggang sesuai petunjuk di tepung browniesnya ya. Pokoknya seneng banget bisa bikin brownies sendiri walaupun pakai tepung instan ya. Tapi aku udah happy gitu bisa makan sesuatu yang manis hari ini. Oke, browniesnya udah masuk, tinggal kita sesuaikan aja. Pilih yang di mode pemanggang, atur waktunya dan atur suhunya. Worth it banget kan, satu produk sudah punya dua fungsi sekaligus, bisa jadi oven dan air fryer. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen punya oven dan pengen punya air fryer juga sekaligus. Teman-teman bisa beli langsung di Oxon Premium Apps atau bisa juga di keranjang yang sudah aku sematkan di video ya, atau di link yang ada di description box. Oke, browniesnya udah jadi. Masya Allah, tabarakallah, ini wangi banget dan aku happy ya, alhamdulillah akhirnya bisa makan kue juga hari ini. Dan supaya lebih nambah lagi ya nikmatnya, aku pakein es krim. Ini browniesnya versi panggang, jadi dia teksturnya garing ketemu sama es krim yang dingin lembut. Ini enak banget, kombinasi antara brownies, meseseres, coklat, es krim vanila, es krim strawberry. Masya Allah, nih gak usah lagi ya ditanyain rasanya seperti apa, ini enak banget, Masya Allah. Happy banget pokoknya karena ada Retro Mini Oven dan air fryer Oxon di rumah. Hari ini aku bisa bikin kue juga, the best birthday gift. Ini sisa browniesnya, tinggal dipasang aja ya tutupnya dan simpan di dalam kulkas. Nanti insya Allah bakal aku makan di jam kakak Caca sekolah. Tapi jadi punya stok cemilan ya di dalam kulkas. Nah ini browniesnya udah suapan terakhir, enak. Lanjut kita unboxing lagi. Ini kado kedua dikirimin dari teman-teman aku di Lombok. Terima kasih banyak ya buat sis Eka, sis Nurul, sis Nana, sis Dian, dan sis Ervin yang udah ngirimin kadonya. Ada yang inget hari kelahiran kita aja, itu rasanya udah happy ya. Apalagi dikirimin kado, nambah lagi happynya. Ini aku dikasih kemeja, lucu banget. Dan ada tas juga, Masya Allah, ini warnanya warna-warna aku banget ya, cewek bumi. Model tasnya lucu banget, aku suka. Ada tali panjangnya juga. Kayaknya ini bakal jadi the next daily bag ya, yang bakal aku pakai sehari-hari. Makasih banyak ya kadonya, aku suka. Semoga kalian rezekinya makin banyak, amin. Lanjut, berhubung aku dapat kado uang cash juga dari teman-teman dan keluarga, jadi uangnya mau aku pakai untuk beli barang yang aku mau ya. Tapi aku belum tahu sih mau beli barang apa. Jadi kita ke mall dulu deh. Sambil jalan aku langsung aja ya menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah yang udah dikumpulkan dari vlog sebelumnya. Pertanyaan pertama, ini ulang tahun aku yang keberapa dan aku kelahiran berapa? Alhamdulillah ini ulang tahun aku yang ke-33 ya teman-teman. Jadi aku kelahiran 91. Pertanyaan kedua, Karindi asli orang mana? Terus pas suami juga asli orang mana? Aku asli turunan Padang, papa mamaku orang Padang, tapi aku lahir dan besarnya di Jambi. Nah kalau pas suami, papanya orang Lombok asli Sasak. Nah kalau ibunya Jawa Kediri. Jadi pas suami campuran Lombok dan Jawa. Pertanyaan ketiga, Karindi bisa bahasa Jawa atau enggak? Aku nggak bisa bahasa Jawa ya teman-teman. Bahasa daerah yang aku bisa cuma bahasa Padang dan bahasa Jambi. Nah sebaliknya kalau pas suami bisa bahasa Lombok dan bahasa Jawa. Pertanyaan keempat, Karindi gimana ceritanya dari awal ketemu pas suami sampai menikah? Aku sama pas suami itu rekan kerja ya, sama-sama kerja di Mandiri Pusat. Cuma waktu awal ketemu itu aku ya biasa aja sih ya, nggak ada perasaan apa-apa, kayak temen aja. Sampai akhirnya pas suami itu dimutasi ke Papua selama 2 tahun. Terus di tahun ketiga dia balik lagi deh ke Jakarta. Terus selama 3 tahun itu aku herannya aku jomblo ya, nggak punya pacar. Terus pas ketemu lagi sama pas suami, baru deh kita mulai deket, akhirnya pacaran dan nikah. Kalau dipikir-pikir kayaknya wajar ya aku jomblo selama itu, karena ternyata jodohnya masih di Papua. Lanjut ya, pertanyaan kelima, pas suami kerja apa, di bidang apa, kok mutasinya jauh banget sampai antar pulau? Karena kita backgroundnya sama-sama keuangan, aku manajemen keuangan, pas suami aku akuntansi. Sekarang pak suami itu masih bekerja di bidang keuangan. Kalau sebelumnya di perbankan, sekarang di asuransi sebagai analis. Kenapa bisa dimutasi jauh banget antar pulau? Jadi di kantornya itu lagi ada proses pemusatan. Analis-analis itu ditempatkan di area pusat. Jadi proses analisa akan dilakukan di kantor pusat, bukan di cabang. Proses pemusatan ini tuh bukan hal yang baru ya. Dulu waktu kita kerja di Mandiri juga ada proses pemusatan, di mana analisa kredit itu hanya bisa dilakukan di kantor pusat. Jadi di kantor cabang cuma proses analisa data awal aja, proses kreditnya atau proses analisa yang lebih lanjutnya itu dilakukan di
di kantor pusat. Oke, pertanyaan ke-6, Karindi punya rencana nggak untuk punya anak yang kedua? Apakah akan konsul lagi ke dokter seperti anak yang pertama? Sampai hari ini kita masih belum ada rencana untuk punya anak yang kedua, karena ya aku punya riwayat autoimun, jadi kalau punya anak pasti kehamilannya resiko tinggi. Namanya program anak, ada resiko berhasil dan tidak berhasil. Jadi aku tuh harus menyiapkan banget mental aku kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Belum lagi biayanya ya, biaya programnya itu luar biasa banyak banget, butuh banyak banget persiapan. Makanya untuk saat ini kita belum ada kepikiran ya sama sekali gitu untuk punya anak yang kedua. Doain aja yang terbaik ya teman-teman. Pertanyaan ke-7, Karindi penyakit autoimun harus minum obat rutin gak? Kalau dulu iya ya, aku rutin banget minum obat, terus harus cek lab darah juga, sebulan bisa 2 kali, karena jenis autoimun aku tuh pengentalan darah dan rheumatoid arthritis. Alhamdulillah setelah melahirkan aku sudah tidak minum obat apapun lagi. Kok bisa tiba-tiba sehat? Nah, kalau penjelasan dari dokternya, melahirkan itu adalah salah satu keajaiban dari Allah, dari Tuhan. Jadi ibu-ibu yang melahirkan itu tubuhnya akan mereset ulang, mulai lagi dari nol. Bisa dibilang kayak terlahir kembali. Nah, aku bersyukur aja sih ya, alhamdulillah gitu, setelah melahirkan aku nggak perlu lagi minum obat, nggak perlu lagi cek lab darah. Jadi ya kalau misalnya ditanya apa autoimun bisa sembuh karena melahirkan, ya di kasus aku bisa ya. Cuma kalau nggak melahirkan bisa sembuh atau enggak, nah itu aku kurang tahu. Teman-teman ada baiknya langsung aja konsul ke dokter hematologi ya, dokter darah. Lanjut ya, pertanyaan ke-8, Karindi tipsnya dong gimana caranya supaya subscriber dan jam tayangnya cepat naik. Kuncinya satu, harus konsisten. Teman-teman harus konsisten untuk upload video. Nggak harus setiap hari, bisa konsisten 1 minggu 1 video nggak apa-apa, yang penting konsisten. Jangan hari ini upload terus minggu depannya enggak, nah itu nggak bisa ya, harus konsisten pokoknya. Dan untuk menaikkan jam tayang itu nggak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan nggak bisa, butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun konsisten ya supaya jam tayangnya naik. Jangan lupa video yang udah teman-teman upload dianalisa kembali ya, supaya video-video berikutnya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Pertanyaan ke-9, Karindi awal konten gimana? Saling berkunjung ke pemula atau videonya dibiarin aja? Aku dari awal konten sampai sekarang videonya dibiarin aja, aku nggak ada berkunjung ya, karena menurut aku penonton yang organik itu jauh lebih penting. Lebih baik fokus untuk meningkatkan kualitas video kita aja daripada berkunjung, karena mau sampai kapan berkunjung? Penonton yang balik lagi ke channel kita itu penonton yang suka sama video kita, jadi lebih baik fokus sama videonya aja. Nah, pertanyaan terakhir nih, seru ya pertanyaannya. Karindi tipe istri yang posesif atau enggak? Semisal suami kerja, waktunya pulang belum pulang, terus kita udah mikir kemana-mana gitu, belum lagi cek HP sosmed suami, takutnya kan ada ani-ani yang godain gitu mam, ditunggu jawabannya. Aku bukan istri yang posesif, dari zaman pacaran ya sampai sekarang itu aku jarang banget ngecek HP suami atau ngecek-ngecek sosmednya. Menurut aku hal-hal yang aku nggak perlu tahu nggak usah dicari tahu. Kalau misalnya memang ada hal jelek yang dilakukan di belakang, insya Allah itu pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Yang jelas aku sudah menaruh kepercayaan ya sama pas suami. Nah, kalau dia rusak itu kepercayaan, ya itu resiko dia. Oh iya, satu lagi penting menurut aku untuk menjaga komunikasi sama pas suami, harus saling terbuka, saling bercerita. Yang namanya nikah ya lebih ke komunikasi ya, jangan sampai gitu daripada kita sibuk mencari tahu diam-diam di belakang, yang mending nanya aja langsung sama orangnya. Sebagai perempuan kita itu punya insting yang kuat banget ya. Kalau misalnya ada sesuatu gitu, nah pastilah aku bakal ngecek HP-nya ya, kalau misalnya memang dapat bisikan gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah aku nggak ngecek sih, nyantai aja. Oke, udah 10 pertanyaan yang aku jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kelewat, boleh di komen lagi ya, kali aja aku bisa jawab di video selanjutnya. Terima kasih untuk semua ucapan dan doa baiknya ya teman-teman. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Dan ini aja sih kegiatan aku. Terima kasih udah ngikutin ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.